agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai ke materi, marilah kita melakukan kegiatan ice breaking seperti biasanya. Marilah kita melakukan ice breaking tepuk semangat. Biar di pagi hari ini kalian semua fresh dan semangat. Oke, mari kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Pertama ada pengertian kedewasaan. Nah, dewasa itu adalah suatu masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Ia selalu berusaha memahami segala perubahan dan penuh pertimbangan serta tanggung jawabnya. Nah, orang yang matang pribadi dan jiwanya itu biasanya tahu apa yang baik dan apa yang buruk dan apa yang benar maupun yang salah. Nah, menjadi seorang pribadi yang dewasa itu ia pastinya harus memiliki jiwa yang mandiri, juga mampu mengambil keputusan sendiri. Jadi orang dapat dikatakan dewasa itu orang yang mampu meredakan egonya, orang yang mampu mandiri dalam menjalankan sesuatu, dan orang yang selalu dapat mengambil keputusan dengan sendiri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri manusia dewasa. Yang pertama ada apa? Ya, benar sekali, ada kematangan pribadi dan emosi. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Nah, emosi sendiri itu apa? Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Entah itu dari akibat perkataannya maupun tindakannya pun juga tidak dapat terkendali. Nah, contoh dari kematangan pribadi dari emosi itu seperti halnya Tonya Harding dan kawan-kawannya. Setelah semuanya terjadi dan mereka dinyatakan bersalah lalu dijatuhi hukuman, mungkin mereka baru menyesali apa yang telah mereka lakukan. Nah, emosi seseorang itu biasanya juga bisa dilihat mulai dari bahasa tubuh, mimik suara, atau orang tersebut melalui gerakan-gerakan atau intonasi suara. Walaupun tidak sama persis dengan orang lain, tetapi kita juga bisa melihatnya secara langsung. Yang kedua ada kemampuan bersosialisasi. Nah, orang yang dewasa dan matang pribadi dan pemikirannya pasti tidak canggung akan melakukan hal-hal yang di mata orang lain mungkin dianggap akan merendahkan derajat atau kedudukannya. Ia akan mampu memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Ia tidak kikuk bergaul dengan orang-orang kecil, termasuk mereka yang disingkirkan dan dilupakan masyarakat umum ataupun berhadapan dengan orang-orang yang berjabatan. Dan selanjutnya ada macam-macam kedewasaan. Ada berapa aja macam-macam kedewasaan itu? Ya, benar sekali, ada 5 macam-macam kedewasaan. Yang pertama, kedewasaan jasmani. Yang kedua, intelektual. Yang ketiga, emosional. Keempat, sosial. Dan yang terakhir, rohani. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kedewasaan jasmani. Ciri-cirinya memiliki ukuran berat, kekuatan, keterampilan, dan koordinasi uang cukup sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya. Dari sisi fisik, biasanya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Yang kedua, tidak berarti patokan ukuran yang pasti, setiap orang akan berbeda dengan yang lain, entah itu dari laki-laki maupun perempuan. Yang kedua ada kedewasaan intelektual. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, kedewasaan intelektual itu di mana seseorang mampu berpikir secara matang dan logis, mempunyai pertimbangan yang tepat. Yang ketiga, berpengertian secara memadai tentang Tuhan, dunia sekelilingnya, dan dirinya sendiri. Yang ketiga, ada kedewasaan emosional. Ciri-cirinya seperti kita dapat menyatakan diri dan menikmati hidup dengan penuh perasaan. Yang kedua, mau dan dapat memperhatikan hal-hal seperti merasakan getaran patriotisme, kagum akan sungguh mengancam, malu akan perbuatan yang hina dan jijik. Yang terakhir ada tidak membiarkan harga diri menjadi keangkuhan, simpati menjadi sentimen, kejanggalan menjadi kemarahan yang meledak-ledak, kesedihan menjadi putus asa, rasa takut yang wajar menjadi sifat menakut dan kekanak-kanakan.
Yang keempat ada kedewasaan sosial. Ciri-ciri kedewasaan sosial itu seperti apa? Yang pertama, mampu bergaul secara luas baik dengan orang yang lebih dewasa atau lebih muda atau yang sebaya, entah laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, tahu memilih apa yang harus diperbuat atau apa yang tidak boleh dibuat dalam situasi tertentu. Yang ketiga, mau mengambil bagian dari kegiatan bersama yang beraneka macam. Yang keempat, sadar akan tanggung jawab terhadap orang lain supaya dapat hidup bersama secara harmonis. Yang terakhir, pandai mengikat dan mempengaruhi antara teman atau orang lain secara bijak dengan tetap memperhatikan tutur kata yang baik, kesopanan, keramahan, kerjasama, pengorbanan, penguasaan emosi, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, ada kedewasaan rohani. Ciri-cirinya melaksanakan semua hukum Tuhan dan menjalani kehidupan moral yang baik. Yang kedua, menyadari bahwa kuasa Tuhan selalu mengantar diri untuk melakukan yang baik. Dan yang terakhir, melihat, merasakan, dan menerima segala hal akan kuasa Tuhan. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Nah, dari materi tersebut, apakah ada yang ingin bertanya atau mau menyampaikan pendapat mengenai pribadi yang dewasa itu seperti apa? Oh iya, Rani silakan bertanya. Oh oke, mengenai kedewasaan sosial, poin kedua ya, tahu memilih apa yang harus diperbuat atau apa yang tidak boleh dibuat dalam situasi tertentu. Jadi gini, jika kita melakukan hal sesuatu, entah itu positif atau negatif, kita juga harus pandai-pandai berpikir. Jika hal tersebut membawa pengaruh buruk pada kita, maka kita tidak boleh mengikuti karena itu sudah merupakan perbuatan yang buruk. Namun jika kita akan berbuat baik, maka kita juga bisa melaksanakan perbuatan yang kita lakukan itu. Seperti itu ya Rani. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Oke, saya rasa kalian sudah cukup paham ya mengenai bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa itu seperti apa. Nah, sebelum mengakhiri materi pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya. Tadi di materi kan ada berbagai macam-macam kedewasaan. Nah, tadi ada berapa macam-macam kedewasaan itu? Ya, benar sekali, ada 5. Yang pertama apa? Oke, benar, jasmani. Yang kedua, intelektual. Benar. Yang ketiga, rohani, benar. Yang keempat, sosial. Dan yang terakhir apa tadi? Emosional. Nah, benar sekali. Nah, saya rasa kalian sudah paham, maka kita dapat akhiri. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran atau materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, persiapan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.